Saudara-saudara sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan bicara tentang masalah penulisan sejarah. Kapankah mulai orang mempersoalkan sejarah Indonesia? Kalau ditanya sama para sejarawan sekarang, itu waktu baru merdeka. Tidak. Yang tidak diketahui orang lupa sebenarnya. Yang orang pertama secara terbuka mempersoalkan sejarah Indonesia adalah orang yang bernama Muhammad Hatta, seorang mahasiswa waktu itu. Dia baru berumur 26 tahun, ditangkap di negeri Belanda, ya karena dituduh berkong-kali kong. Dan dalam pidatonya Bung Hatta yang namanya pidatonya Indonesia Free, Indonesia Merdeka, itu sebenarnya salah satu klasik dalam sejarah pergerakan kita. Kalau dari sudut akademis, Indonesia Free ini lebih tinggi nilainya daripada Indonesia Menggugat dari sudut akademis. Nah, dalam pidatonya itu Bung Hatta mengatakan, saya kutip saja. Karena kalau kutip lupa saya. Para pelajar di sekolah-sekolah pemerintah katanya hanya disuruh dan dibujuk kutip untuk mencintai dan mengagumi pahlawan-pahlawan kemerdekaan Eropa seperti Wilhelm Tell, Mazzini, Garibaldi, Willem von Oranje, dan banyak lagi. Sebaliknya, kata Bung Hatta, sejarah murid-murid ketika belajar sejarah tanah airnya, yang disebut sebagai sejarah Hindia Belanda, bermula dengan kutipan dengan datangnya Tuan Houtman di Teluk Banten. Itu mulai sejarah. Anak-anak sekolah, katanya lagi, diharuskan membiu guru-gurunya dan menganggap pahlawan-pahlawan Indonesia seperti Diponegoro, Tuanku Imam Bonjol, dan Tuku Umar, dan banyak lagi yang lain sebagai pemberontak, pengacau, bandit, dan entah apa lagi. Padahal mereka adalah juga pahlawan-pahlawan, seperti halnya Willem van Oranje, Wilhelm Tell, Mazzini, Garibaldi, dan sebagainya. Kepada mereka kami semua merasa berhutang budi. Jadi Bung Hatta yang orang yang pertama. Nah, dalam polemik kebudayaan Pak Takdir mengatakan, siapa itu Diponegoro? Itu kan orang Jawa. Siapa itu Imam Bonjol? Itu kan orang Minang. Siapa itu Teguh Umar? Itu kan orang Aceh. Tapi kata Pak Takdir kan dalam polemik kebudayaan, Indonesia zaman pra-Indonesia telah mati semati-matinya. Nah, Bung Hatta mengatakan bahwa pahlawan-pahlawan itu adalah pusaka kita bersama. Kemudian juga setelah Bung Hatta, Bung Karno juga, tapi Bung Karno tidak mengatakan sejarah. Dalam pidato Bung Karno Indonesia Menggugat, lebih banyak dia kutip keadaan kapitalisme yang jelek-jelek seperti yang dikatakan oleh para ilmuwan asing. Tapi Bung Karno mengatakan, saya katakan kepada rakyat saya bahwa Indonesia ini mempunyai 3 zaman sejarah. Zaman dulu yang gemilang, zaman sekarang yang gelap gulita, dan zaman depan yang penuh harapan. Nah, jadi Bung Karno sejak awal dia seorang romantis. Nah, esensi pidato Bung Hatta sebagai pejuang kemerdekaan tidak dilupakan. Tetapi kritiknya terhadap sejarah yang disebut waktu itu Nederlandocentris tidak ada yang ingat. Jadi kalau begitu, kritik yang pertama tentang sejarah yang kita pelajari, yang dipelajari di zaman kolonial itu, yang pertama melancarkan kritik hebat adalah Van Leer. Dia seorang ilmuwan muda, dia baru saja selesai dapat doktor, dan dia pelajari satu buku 5 jilid yang diedit oleh Stapel, Geschiedenis van Nederland-Indië, sejarah Hindia Belanda. Apa yang ditemukan oleh Van Leer itu cerita tentang Belanda saja. Bahkan kata Van Leer, untuk bercerita tentang pemakaman seorang mantan gubernur jenderal, buku ini menghabiskan berpuluh-puluh halaman. Bayangkan, untuk orang masuk kubur aja berpuluh-puluh halaman. Tetapi tentang anak negeri, kata Van Leer, anak negeri itu hanya dilihat dari dek kapal, dari lantai atas benteng, dan dari galeri rumah niaga. Jadi kejauhan saja.
Jadi yang disebut sejarah Indonesia itu tidak ada. Hanya sejarah. Nah, kemudian tidak lama setelah kritik Van Leer itu, terjadilah perang. 17 Agustus 50 kita kembali ke negara kesatuan dan Bung Karno kembali Presiden Republik Indonesia, Bung Hatta Wakil Presiden Republik Indonesia, dan pada waktu itulah kita mulai lagi berdebat soal sejarah. Tapi yang mulai perdebatan adalah orang Belanda. Orang Belanda, Profesor Koolhaas, dia adalah profesor di Utrecht, dia kritik Van Leer. Van Leer apa yang dia maksud neuroscientist, sangat kritis. Dan kemudian juga datang De Graaf, lebih mempertahankan tentang pentingnya sejarah Jawa. Tapi yang terpenting adalah seri tulisan dari Profesor Racing. Racing ini orang Belanda, keturunan Belanda juga. Dia seorang penyair, tapi yang lebih penting dia adalah ahli hukum internasional dan sudah menjadi profesor di UI dan telah menjadi warga negara Indonesia. Nah, ada beberapa tulisannya, tapi yang selalu saya ingat dua hal. Tidak hanya saya mengira. Pertama, dia menolak sama sekali mitos yang sampai sekarang pejabat bahkan juga ilmuwan menyebut 350 tahun di bawah kuasa Belanda. Itu bullshit, dia bilang. Kalau di sudut hukum internasional, Belanda menguasai seluruh Indonesia ini, yang sekarang disebut Indonesia ini, dari sudut hukum internasional, itu hanya 39 tahun. Artinya dari seluruhnya. Jadi yang benar, saya katakan, Belanda memerlukan 300 tahun untuk bisa menguasai seluruh negara wilayah yang kita sebut Indonesia ini. Jadi jangan sebut-sebut lagi kita dikuasai Belanda 350 tahun. Saya tersinggung benar. Saya, apalagi orang Aceh tersinggung benar. Kampung saya baru dikuasai Belanda tahun 1838. Orang Aceh mengatakan Aceh baru resmi menjadi kuasa Belanda tahun 1904. Ya lupa itu. Kok dibilang-bilang. Jadi 350 tahun itu, kalau dikatakan 350 tahun, itu berarti Belanda sudah menguasai seluruh Indonesia itu 4 tahun sebelum kedatangan Belanda. Belanda berakhir kan tahun 1942. Nah, dikurang 350 berarti tahun 1000 itu Kolonel Houtman belum darat di Banten. Jadi kebodohan-bodohan itu masih terus berlanjut sekarang. Sialnya pejabat lagi. Tapi sudahlah, pejabat memang nggak tahu sejarah. Nah, jadi kalau begitu seperti apa sejarah Indonesia? Ya. Nah, pada waktu itulah gaya kita pada waktu itu hanya pertukaran faktanya dikatakan, tapi cara kita mengatakan berbeda. Jadi kalau Belanda mengatakan Diponegoro itu pemberontak, kita mengatakan seperti yang dikatakan oleh Bung Hatta, pahlawan. Apa yang dikatakan Belanda itu, kalau dikatakan oleh Belanda, Jan Pieter Sungkur itu seorang pahlawan, kita mengatakan bandit. Hanya pembalikan nilai saja. Nah, sementara itu Pak Yamin lebih hebat. Pak Yamin sudah mulai membuat apa yang disebut periodisasi sejarah Indonesia sejak zaman purbakala sampai sekarang. Nah, itu periodisasi 5 periode sejarah Indonesia. Mulai zaman prasejarah, dia pakai dengan istilah yang sampai yang terpenting adalah ketika kita masuk ke tahun 1945, itu kita memasuki yang disebut oleh Pak Yamin abad proklamasi. Jadi Yamin dengan Soekarno itu sama. Mereka kalau menurut tentang sejarah selalu bersifat romantis. Tetapi bukankah sejarah tidak bisa samakan saya dengan visi romantik dari perjalanan historis kehidupan bangsa? Bukankah secara akademis penulisan sejarah adalah hasil rekonstruksi kritis tentang rangkaian peristiwa yang terjadi dalam perjalanan waktu? Bukankah pula hal-hal seperti ini hanya mungkin dilakukan berdasarkan bacaan kritis terhadap sumber-sumber sejarah yang autentik? Romantisme dalam fisik kesejarahan adalah hal yang wajar saja. Tetapi apakah rekonstruksi yang dihasilkan itu bisa dipertanggungjawabkan secara akademis? Bagaimanakah fakta keterpisahan geografis
dan bahkan perbedaan pengalaman daerah-daerah yang kini telah membentuk suatu kesatuan negara, nation state, dan secara emosional telah pula dikatakan sebagai tanah air, bisa dikisahkan dalam suatu helaan nafas sebagai sejarah nasional. Salah satu yang penting dalam perkembangan ilmu sejarah tanah air kita ini adalah apa yang terjadi pada tanggal 14 sampai 18 Desember tahun 1957. Oh ya, perlu saya ingatkan lebih dulu, ketika tahun kita tidak pernah jurusan guru-guru sejarah. Di tahun 57 itu baru seorang yang dapat doktorandes sejarah, namanya Pak Sartono. Lainnya belum ada doktorandes. Jadi sarjana pertama dalam ilmu sejarah hanya Sartono. Lainnya karena ilmu sejarah tidak termasuk dalam kurikulum kita. Saya belajar sejarah pada waktu itu semua harus dipelajari. Wah, ternyata diuji hanya sedikit. Marah-marah saya, tapi untung juga. Sempat saya belajar ilmu bahasa, sempat saya belajar ini waktu diuji terus sedikit. Tapi untung juga. Coba kalau saya belajar sedikit saja, ya sama aja dengan sarjana sekarang. Pada tanggal 14-18 Desember itu di tahun 57 diadakan di kampus Gajah Mada, tapi ini kerjasama Gajah Mada dengan UI. Pada waktu itulah Soejarmoko pertama kali tampil. Sebenarnya yang akan tampil Bung Hatta, tapi Bung Hatta tidak bisa datang, digantikan oleh Soejarmoko. Nah, ini tahun 50-an memang sangat hebat ya. Karena pada awal tahun 50-an itu beberapa ilmuwan asing telah ikut memperkaya wawasan kita. Buku-buku George Kane terbit tahun 52, tapi tahun 50-an sudah sampai di sini. Buku Vanil tentang the emergence of elite Indonesia digunakan. Buku Wertheim tentang sociology study Indonesia sejarah. Buku Van Leer cuma diterimakan. Buku Sri kedua jilid. Buku Kongret ya tetap dalam bahasa Belanda tapi sejarah ekonomi dan lain-lain. Jadi pada waktu kongres sejarah seminar sejarah diadakan, orang sudah punya. Nah, samping itu pada waktu itu juga ini terutama Jakarta dan Jogja untung dikunjungi oleh Toynbee. Pada waktu itu nama Toynbee lagi top-topnya, seorang filosof sejarah yang spekulatif, ya. Walaupun tidak cerita tentang apa yang terjadi, tapi visi ke depan, ya kalau visi ke depan spekulatif ya tentu apa yang dibayangkan akan datang. Dan juga sempat mengajar selama 2 bulan di Jakarta dan di Jogja ilmuwan Belanda yang terkenal Jan Romein. Bahkan selama Bung Hatta bangga benar, Jan Romein kan pernah di sini dulu. Dan dia menghasilkan buku In the Band van Prambanan. Dan kalau nggak salah sudah terimakan juga. Nah, jadi bisa dibayangkan perdebatan di seminar sejarah nasional pertama itu sangat hebat. Orang hebat-hebat, ya. Nah, yang menjadi masalah pokok adalah bagaimana kita membuang apa yang disebut Neerlandosentris itu. Tidak hanya membalikkan landasan nilai, bagus kata Belanda, jelek kata kita, jelek kata kita, bagus kata Belanda. Tidak lagi itu, tetapi bagaimana itu visi Indonesia itu. Karya kesejarahan bukanlah pula sekedar mengelus masa lalu yang konon gemilang, tetapi adalah hasil usaha rekonstruksi ilmiah yang objektif dan kreatif tentang rangkaian perkembangan anak bangsa untuk mengatasi nasib yang membelenggu dan gelora perjuangan untuk mencapai tatanan sosial politik yang diidam-idamkan. Nah, salah satu putusan pada waktu itu adalah jadi visi Neerlandosentris harus dihapus, tapi bagaimanakah kita menulis apa yang disebut Indonesia sentris? Kalau erasing, mula-mula dia sudah mengingatkan jangan sampai ya ada 2 hal yang katakan racing di samping soal 350 tahun yang nonsen itu juga dia katakan jangan sampai Indonesia sentris itu ya artinya visi tentang keindonesiaan menjadi regosentris, bersifat kedaerahan. Masalah kita pada waktu itu adalah sistem pemilihan umum kita menghasilkan empat partai yang besar, ya, yang terbesar adalah PNI, nomor 2 Masyumi, nomor 3 Nahdlatul Ulama, nomor 4 PKI. Tapi repotnya kalau dilihat
siapa itu? Ternyata 3 partai itu partai Jawa. PNI, NU, dan PKI itu partai Jawa. Dan hanya Masyumi yang partai non-Jawa. Artinya Masyumi itu nomor 2, tapi pendukungnya sebagian besar ya dari luar Jawa. Jadi di parlemen ada kegoncangan, karena bagaimana juga partai yang 3 ini lebih pentingkan pada Jawa, sedangkan di luar Jawa lagi gelisah. Jadi akhirnya terjadilah banyak hal. Nah, pada tanggal 1 Juli 1959 keluarlah dekret presiden. Dan Indonesia diadakan waktu SOB, dan Indonesia kembali ke Undang-Undang Dasar 45. Nah, kalau begitu, kalau sudah kembali ke Undang-Undang Dasar 45, berarti presiden tidak lagi hanya kepala negara, tetapi juga kepala pemerintahan. Jadi dialah yang akan membentuk kabinet. Nah, kalau itu menentukan arah mana kita pergi. Dan Bung Karno langsung mengatakan dengan mengutip ucap seseorang bahwa sekarang kita berada adalah a summary of many revolutions in one generation. Nah, cepat saja. Pada waktu itu banyaklah, waktu itu kita suasana dalam revolusi, tapi diam-diam orang masih tetap belajar sejarah. Walaupun dikatakan kita sebagai new emerging forces harus melawan dengan old established forces, tapi sementara itu mulai belajar juga. Di belakang corak serba resmi, latihan akademis, serta usaha pemantapan lana intelektual untuk mendapatkan istiwa realite dijalankan juga. Nah, pada tahun 1966, Sartono Kartodirjo, ya saya sebut Sartono Kartodirjo bukan karena dia orang Jawa, karena dia guru saya. Dia dapat doktor cum laude di Universitas Amsterdam. Dan dia adalah yang pertama dapat doktor itu. Dan barulah di tahun 70 2 disertasi sejarah muncul. Kedua-duanya tentang Sumatera. Satu tentang Sumatera Utara, satu lagi tentang Sumatera Barat, satu tentang ekonomi, satu lagi tentang sosial politik. Di tahun 70 akhirnya seminar kedua sejarah nasional diadakan. Seminar sejarah nasional kedua diadakan bulan Agustus tahun 70. Keputusan yang terpenting adalah di samping makalah-makalah yang segala macam itu, saya katakan segala macam karena saya tidak hadir, yaitu membentuk masyarakat sejarawan Indonesia dan kemudian menulis buku sejarah nasional Indonesia 6 jilid. Nah, cuma yang menjadi masalah adalah dalam proses penulisan ketika diterbitkan, semua penulis dari jilid 5 kecuali asisten mencoret nama mereka. Jadi tulisan mereka diterbitkan, tapi nama mereka dihapus karena mereka minta tidak usah nama kami dimasukkan. Dan kecuali satu chapter yang memang nama orangnya lebih dulu copot, karena orangnya rupanya tidak suka oleh rezim. Nah, sementara itu apa yang disebut sejarah nasional Indonesia itu ya dicetak berkali-kali menjadi textbook segala macam. Ya. Tapi juga yang penting adalah ketika cetakan yang ketiga, ketua dewan redaksi mencabut namanya, Pak Sartono mencabut namanya juga. Tapi ternyatalah rezim Orde Baru ini hanya ingin, ya. Nah, orang bercerita, ya, bahwa Orde Baru itu sangat kejam terhadap siasat, tidak juga. Ya. Orde Baru itu hanya ingin menguasai rekonstruksi dan corak interpretasi kesejarahan tentang beberapa peristiwa sejarah yang tertentu saja. Tetapi praktis memberi kebebasan bagi pengisahan peristiwa lain. Dan juga ya, praktis lebih suka melupakan yang lain. Jadi seperti contoh peristiwa pemerintah darurat Republik Indonesia dipimpin oleh Safruddin itu
di jilid 6 buku sejarah nasional ini itu ya tentang revolusi hanya dikatakan dalam satu kalimat saja. Padahal itulah yang melanjutkan kontinuitas Republik Indonesia itu, bukan Sudirman. Presidennya ya Safrudin Prawira Negara. Tapi terlepas daripada itu, ya, terlepas daripada Orde Baru itu ingin menguasai beberapa hal saja dan membebaskan lain, persis pada waktu itu semua daerah mulai dipelajari, walaupun seberapa sedikit. Nah, pada waktu itu juga seminar setiap 4 tahun diadakan. Kemudian namanya diganti menjadi konferensi. Ya, kalau setiap konferensi sejarah nasional telah diadakan, berarti sekian puluh paper dipresentasikan. Nah, dalam dua kali yang terakhir, konferensi sejarah nasional ini juga penting memberi penghargaan kepada orang-orang yang bukan sejarawan, ya artinya tidak resminya tidak sejarawan, tetapi telah berjasa atau memberi sumbangan terhadap pengembangan ilmu sejarah, pengetahuan kita tentang sejarah. Jadi pada yang pertama dapat Jenderal Nasution karena berapa jilid itu buku sejarah perang kemerdekaannya. Rosian Anwar, Profesor Racing, yang pertama Racing dan Nasution. Kemudian Hashmi dari Aceh dan beberapa tokoh lain lagi. Nah, sampai itu yang penting juga di waktu waktu Orde Baru itu, yaitu kerjasama dengan lembaga asing. Di tahun 70 misalnya LIPI telah bekerjasama dengan KITLV telah menerjemahkan kira-kira 100 artikel dari bahasa Belanda ke bahasa Indonesia yang kira-kira memberi sumbangan terhadap pengetahuan kita terhadap Indonesia. Dan setiap terjemahan diterbitkan buku-buku kecil, bukan buku ya, kecil-kecil. Yang tertebal barangkali cuma tentang pergolakan agama Sumatera Barat, itu agak tebal. Jadi ada pengantar selalu, dan itu sangat berguna. Nah, kemudian juga ya pada waktu itu juga Pak Sartono yang sudah pulang dari Belanda itu memperkenalkan gaya sejarah yang baru yang dia sebut multidimensional. Tidak lagi hanya politik saja, tapi lihat aspek sosialnya bagaimana, ekonominya bagaimana. Dan lebih penting lagi, nah itu pengaruhnya paling penting, Pak Sartono tidak bicara tentang para tokoh-tokoh, tetapi tentang masyarakat desa. Jadi lebih banyak sejarah pedesaan yang didekati dengan secara multidimensional itu. Dan sampai sekarang hobi daripada dokter-dokter yang tamatkan di Indonesia sekarang ya menulis tentang daerah-daerah pedesaan. Kadang-kadang sama aja yang dia katakan jadinya. Ya karena hampir sama kutub pedesaan, apalagi sama-sama Jawa. Nah, kalau begitu bisa dibayangkan pendidikan sejarawan tidak bisa lagi hanya sejarah, tapi sudah bersifat ada yang lain-lain lagi. Nah, sejak tahun 70-an juga ya, sudah bertambah juga jumlah orang yang dapat doktor dari luar negeri. Tidak hanya dari Amerika, tapi juga dari Australia, dari Belanda, dan 1-2 orang dari Jerman dan Prancis. Dan sudah pernah saya tulis sudah. Nah, pada tahun 72, nah ini penting juga, beberapa orang sejarawan diundang menghadiri konferensi IAHA, International Association of Historians of Asia di Manila. Itu IAHA yang kedua diadakan. Ketika itulah Indonesia dibujuk, tapi juga diminta supaya bersedia menjadi tuan rumah konferensi IAHA yang selanjutnya. Dan Pak Sartono pun terpilih sebagai presiden IAHA. Nah, diadakan 2 tahun kemudian, diadakan di Gajah Mada, dan pada waktu itu tampil sebagai
memberikan keynote address itu mantan Wakil Presiden Republik Indonesia, jadi Bung Hatta. Sedangkan yang membuka resmi IAH itu adalah Wakil Presiden yang bernama Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Nah, ini penting karena inilah pengalaman internasional pertama dari sebagian besar sejarawan Indonesia